Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberi kita kekuatan, kesehatan, damai, dan sejahtera, serta sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pagi ini dari Amsal 23 ayat 10. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, firman ini hebat sekali. Ini luar biasa. Penulis Amsal mengingatkan umat yang hidup saat itu, bahkan juga kepada kita semua. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Artinya setiap batas-batas tanah yang sudah dibagi-bagi, jangan engkau memindahkannya. Artinya tanpa persetujuan, ini yang disebut mengambil hak orang lain tanpa izin. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, secara hukum juga, cara hukum yang ada di negara kita itu pun salah. Dan Alkitab menegakkan jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Kecuali sudah ada persetujuan, atau sudah dibeli, atau sudah dibayar, atau sudah diberikan. Ini penting. Dan apalagi kalau memasuki ladang anak-anak yatim. Artinya orang-orang yang hidup saat itu tidak ada lagi orang tuanya membela. Kemudian ada orang seenaknya untuk mengambil lahan atau tanah anak-anak yatim. Ini sangat-sangat tidak terpuji, bahkan Tuhan tidak menghendaki. Demikian juga sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Sebagai saudara mungkin sedang membagi warisan, kita harus hati-hati. Kita harus kerjasama, kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Jangan sampai karena warisan atau tanah, maka hubungan kekeluargaan hancur. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengerti bahwa hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang saya suka sedih juga. Kadang-kadang ada orang punya kemauan supaya tanahnya banyak, tapi nggak tahu mengolahnya. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya selalu berkata, sekalipun kita punya bagian atau tanah tidak terlalu besar, tapi Tuhan kasih hikmat untuk mengolahnya, kita akan mengalami berkat. Nah, ini penting. Ada banyak orang mereka ingin menguasai semuanya, tapi tidak tahu mengolahnya, tidak tahu untuk mewujudkannya. Sehingga apa? Hanya kemauannya yang besar, sampai terjadi bentrok, terjadi masalah, pertikaian, bahkan juga perpecahan antar keluarga, kakak beradik, saudara-saudari. Ini luar biasa. Dan Alkitab mengatakan ini semua sifatnya sementara. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ayat ini sedang mendorong kita supaya kita ini hidup jujur, hidup benar di mata Tuhan. Jangan mengambil bukan milik kita. Ini yang ditekankan oleh kebenaran ini. Jangan engkau memindahkan batas tanah. Biarlah kita boleh terus hidup sesuai rencana Tuhan. Sehingga berkat-berkat tidak akan beralih dari kehidupan kita. Tuhan selalu akan memerintahkan berkat dan mengurapi kita. Dan kita selalu hidup berbahagia. Hiduplah rukun dengan siapapun, terutama dengan keluarga. Jangan karena tanah atau warisan tanah kita menjadi terpecah-pecah. Kalau itu sudah terjadi, masih ada waktu untuk kita bertobat. Masih ada waktu untuk kita berubah. Sehingga kita disenangi oleh Tuhan. Sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kita disenangi oleh keluarga kita. Ini penting, ini luar biasa. Jadi mulai hari ini, hidup kita harus berpadan dengan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan terlebih lagi hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan.
Kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Hidup benar, hidup jujur di mata-Mu. Sehingga berkat Allah terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan, ada pelanggaran, mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.